مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم. وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat calon penghuni surga, alhamdulillah Allah memberikan taufik inayahnya kita kembali berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam rangka mencari keridhaannya dengan duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan baca kitab Safinatun Najah, masih tentang zakat, dan sekarang adalah yang akan dibahas tentang zakat biji-bijian. Ya. Yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah wal mu'asyarat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala fima yata'allaq biz-zakah wal mu'asyarat. Ini mu'asyarat, ini terusannya ya. Kemarin kita baca dari pertama bahwa benda-benda yang dilazimkan, diwajibkan untuk zakat itu ada 6 macam ya. Pertamanya adalah an-na'am, kemudian wan-naqdan, emas dan perak. Tadi ternak, tadi binatang ternak yaitu sapi atau kerbau ya, kambing, unta, ayam, ente yang zakat ya. Kemudian yang kedua emas dan perak, dan yang ketiga ini adalah wal mu'asyarat, biji-bijian. Biji-bijian apa saudara? Maksudnya yang dimakan ya, untuk bahan pokok kita. Qala al-murad bil mu'asyarat ar-rutabu wal 'unabu min ath-thimar wal muqtatu fi halatil ikhtiyar min al-hubub kal bur wasy'ir wadh-dhurah wal aruz. Yang dimaksud dengan biji-bijian di sini adalah rutab, kurma yang masih mengkal itu ya, yang sudah bisa dimakan enak sekali rasanya. Wal inab, yaitu anggur. Kemudian daripada biji-bijian yang dimakan dalam keadaan tidak terpaksa. Ya, contohnya gandum, apalagi beras, apalagi jagung. Nah, ya, bahan pokoknya. Kalau ada bahan pokok lain selain itu ya dilihat. Cuman kebanyakan itu ya. Kita di sini apa? Beras. Berarti ada zakatnya tuh beras. Ya. Kalau kita nanam beras. Ya. Dengan catatan makanan tersebut tidak dimakan dalam keadaan terpaksa. Mana contohnya? Misalnya kita orang Indonesia makan beras, karena keadaan ekonomi lagi kacau, makan bulgur. Bulgur dizakatin enggak, karena dia tidak dimakan dalam keadaan tidak terpaksa. Itu dimakan karena dalam keadaan terpaksa. Yang terpaksa enggak ya, yang memang kita dalam keadaan tidak terpaksa. Baik. Jadi maknanya bahwa benda yang harus dikeluarkan zakatnya itu yang ketiga daripada harta-harta kita ya. Yang diwajibkan zakat terhadapnya adalah tadi sudah disebutkan rutab, unab, kurma ya, beras, jagung ya, atau biji-bijian yang memang dimakan di situ dalam keadaan tidak terpaksa, terserah apa. Cuma yang kita kenal sekarang jarang kan, kayak orang Tibet makannya apa namanya, bukan biji itu, teh ya. Mereka makannya teh. Wallahu alam ulama mewajibkan dia zakat atau tidak, karena itu dimakan tidak dalam keadaan terpaksa, mereka makannya itu ya. Semacam teh di sana yang dimakan itu ya. Baik. Wa inna ma tajibu fiha idza balagat nisaban wa huwa kailan khamsatu awsuq. Apa harus langsung saja? Ente punya kebun padi ya, tanaman padi atau kurma, anggur ya, langsung begitu saja kita harus mengeluarkan zakatnya? Tidak. Kalau sudah sampai batasan di mana di situ jumlah yang didapatkan dari kebun tersebut, dari pohon tersebut, dari tanaman tersebut, memang diwajibkan mengeluarkan zakat secara syariat agama. Kalau sudah sampai nisabnya, ya. Kalau sampai nisabnya. Di sini tidak ada haul, nggak perlu. Biasanya kan nisab dan haul. Kalau emas perak, ya. Kalau ini nggak usah. Kapan? Waktu panen. Dikeluarkannya waktu kita panen ya. Saya mau tanya nih, yang ada di masjid ini ada yang punya kebun nggak? Punya sawah nggak?
ya kita ngomong aja dah ya, nggak apa-apa, secara umum aja ya. Ya. Nah, nanti kalau memang kita punya kebun, punya sawah, jangan malu-malu nanya ulama. Ya, apa mesti zakatnya nih? Karena nggak semuanya harus zakat. Kalau sudah nggak sampai nisabnya, baru hasilnya itu sampai ke titik di mana di situ diwajibkan oleh agama untuk mengeluarkan zakat. Nah, disebutkan di sini berapa banyak tuh? Ya. Kala nisabnya itu kailan khamsatu ausuk wal wisik sittuna sa'an wa sa' arba'atu amdad nabawiyah. Ya, waznan alf wa sitami'ah ritul baghdadiyah. Wa yu'tabaru dzalika bil kail fi tamri tamran aw zabiban in tatammara aw tazabbaba. Kira-kira jumlah yang di situ diwajibkan mengeluarkan zakat atas tanaman yang dia keluarkan itu biji-bijian, dalam hal ini beras, jagung, ya, korma, ya, kemudian anggur, ya, yaitu ya pas-pasnya yaitu 1,2 ton. Berapa? 1.200 kilo. Kalau orang Sunda biasanya pakai gedeng ya, 12 gedeng sekian gitu ya, yang besar-besar tuh ya. Nah, kurang lebih segitu ya. Ini saya ambil dari mutarjim kitab fikih, mereka mengatakan kurang lebih 1.200 kilo ya. Nah, terus berapa yang harus dikeluarkan? Berapa yang harus dikeluarkan? Di sini kita bisa lihat ya, nggak ada gulung ini ya. Nanti beda kalau disiramnya oleh hujan dan disiramnya pakai mesin, lain lagi yang harus dikeluarkannya. Ada di situ. Berapa katanya? Nggak ada. Nah, ya udah, jangan dilihatin kalau nggak ada. Saya pikir ada yang enak ingin didengerinnya ya. Dari siapa kayak gitu? Dari Kiai Syafi'i Azami atau dari siapa ya? Baik. Barangkali pernah Ustaz Kamal, Maulana Kamal menerangkan berapa banyak tagribannya? Masih ingat nggak? Nah, ala kulli hal 1,2 ton, 1.200 kilo. Betul, 1.200 kilo. Baik. Nah, dilihat lagi saudara, nyiramnya pakai apa? Pakai duit nggak nih? Ngeluarin pupuk, mesin, oli, ya, ngasih duit dan segala macam. Kan ada dua orang yang bertani itu. Ada yang bertani lempar, tinggal ngambil hasil, semua terserah Allah, hujan dan semuanya, nggak pakai apa-apa dia. Nggak pakai modal. Tapi yang bermodal lain lagi zakatnya. Nah, gal bahwa zakatu masugiya bi ghairi maunatin, ya, kal musaqqa bil matar, ya, al-usyru. Adapun tanaman-tanaman tersebut yang disiram tanpa ada biaya, gratis, sesuai dengan keadaan alam, zakatnya kalau dia dapat 1,2 ton 10%. Berapa tuh? Kalau 1.200 kilo dibagi 10, kalau menurut saya 120 kilo cuman. Betul? 120 kilo. Jangan pelit tuh yang 120 kilo. Kalau pelit yang 120 kilo kebakar semuanya nanti yang 1.000. Keluarin. Bib nanggung amat 120. Saya mau keluarin 200, bagus. Yang 120 zakat, yang 80 sedekah. Bakal berkah tuh. Nah, kita dengan Allah jangan pakai ngitung, karena itu juga dari kurnianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang nggak pakai biaya. Penanamannya nggak pakai biaya. Lihat agama, jeli saudara. Kalau pakai biaya, separuh dari itu. Berarti kalau itu 10%, yang disiram dengan menggunakan biaya hanya 5%. Jadi berapa? 1/20 berarti. Ya. Seperlimanya ya. Jadi separohnya 60 kilo. Ya, kalau 1.200 misalnya dia cuma 60. Ya.
Nggak ada keberatan di situ. Yang berat itu syaitan yang memberatkan dia, nggak mengeluarin zakat. Kan kemarin saya udah ceritain tuh, ya. Saya ada punya seorang teman di Malaysia, kaya, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Saya nggak paham kalau dia nggak mengeluarkan zakat secara benar. Kebanyakan orang ini nggak zakat benar. Banyak orang yang begitu. Sebab apa? Nggak ada penelitian kan? Kalau pajak mungkin ada tukang pajak datang, tukang pajak aja dibohongin. Apalagi ini yang nggak ada. Yang saksinya siapa? Roki Batid. Jadi orang harus ada iman. Zakat itu harus orangnya ada iman. Tanya. Yang bicara di sini adalah iman kepada Allah. Hartanya kaya besar. Mulain ada yang ngegerogoti dari keluarganya sendiri. Diambil, ditipu, ini itu sampai di penjara. Keluarganya sendiri. Dia ngadu sama Bib, kok begini nih anak gini, ini orang pada saya sekolahin, saya ini saya diginiin. Anak masih belum ingat, subhanallah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu saya datang lagi saya ingat. Oh, mungkin ini nggak zakat nih orang. Nggak benar zakatnya. Saya tanya, Ji, ente zakat nggak? Zakat. Berapa zakatnya? Ya, seingin saya. Zakatnya terserah kemauan dia. Nggak bisa. Saya bilang, Ji, zakat nggak boleh begitu. Ente kan perdagangan. 2,5% dihitung dulu nih. Dihitung semua, dijumlahkan semuanya, nanti ada di sini. Jumlahkan semuanya, hartanya dihitung dari harga modal. Kalau memang sampai di sana dengan hitungan zakat, misalnya yang diwajibkan 10 juta, ya kan? Lebih dari 10 juta dia harus berzakat. Semua termasuk dengan modalnya dikeluarkan 2,5%. Jangan begitu ente caranya. Ya wallah alam, dia kerjakan atau tidak. Sebetulnya kalau dia kerjakan berarti dia menjaga hartanya sendiri. Orang yang tidak berzakat berarti dia menghancurkan hartanya sendiri. Baik. Kita punya harta belum wajib zakat. Ya. Belum wajib zakat misalnya. Terus bagaimana? Sedekah. Ya, kalau Anda ingin memberikan keberkahan kepada harta yang kita punya, keluarkan sedekah. Sedekah tidak mengurangi, zahirnya keluar harta kita, tapi batinnya dia membawa keberkahan dan memperbanyak harta kita. Penjaga harta kita, manjangin umur, nyehatkan badan, dicintai orang. Saya mau tanya, ada nggak orang yang suka ngasih, orang benci? Ada nggak? Nggak ada. Disenangi saudara. Orang kalau karam itu disenangi. Orang bisa dikuasai dengan kekaraman. Tapi kalau pelit, waduh, Masya Allah. Semua pada ngomong, saudara, bulan pelit, percuma. Ayo kita mencoba, ya percuma sini, jangan minta nih, kering. Ya kan? Kan begitu orang. Jangan tuh, kita jangan disifatkan oleh orang kering, jangan. Harus banyak, tidak perlu banyak. Yang penting kita ngeluarin sedekah. Kalau kita ngeluarin sedekah, jangan nunggu kaya, tuan-tuan. Jangan menunggu kaya. Karena Nabi memerintahkan sedekah bukan untuk orang kaya, semuanya kita. Sesuai dengan kemampuan. Si kecil bersedekah, nilainya akan lebih besar dengan si kaya yang banyak sedekahnya. Kenapa? Karena dalam keadaan susah, dia masih mengeluarkan sedekah. Ya, kadang-kadang gak sabago dirham, 1000 dirham. 1 dirham kadang-kadang gajarnya lebih dari 1000 dirham. Loh, bagaimana terjadinya? Nah, satu orang yang hartanya miliaran, ngeluarin 10 juta nggak ada artinya. Tapi orang punya duit cuman 2000, penting, perlu dia sama 2000. Ada datang satu orang, Pak, saya ini susah, ini tolong minta bantuan, dikasihin 1000. 1000 dia lebih hebat dari 10 juta si orang kaya tadi. Karena dia dalam keadaan butuh dan susah, tetap dia mengeluarkan sedekah. Nah, kita harus begitu hati kita, ya. Jangan pelit. Sebab yang kita punya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan perhitungan terlalu perhitungan ini, jangan perhitungan. Dengan Allah jangan pakai perhitungan. Dengan Allah Subhanahu wa taala muamalah dengan Allah jangan pakai perhitungan. Lebih bagus daripada kurang. Baik, kembali yang sedang kita baca. Jadi kalau dia itu tidak disiramnya tanpa memakai biaya,
dia 20%. Lebih banyak ya. Nah, apa? 10% yang kalau umpamanya dia nggak pakai biaya itu 10%. Maaf, 10% bagi yang tidak pakai biaya. Nah, tapi yang pakai biaya separohnya, berarti 5% ya. Nah, 5%. Masalahnya di sini nggak ada petani ini, tapi nggak apa-apa, asal kita paham aja. Ya, itulah Islam. Nggak nyusahin, saudara. Ya. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat begitu biasanya tanamannya kalau tikus datang, hama tikus, nyium. Langsung dia ngomong, bisa ngomong tuh tikus, jangan, ini dizakatin hartanya, jangan, kita cari yang lain. Misalnya ada satu kampung yang punya 3 orang misalnya, ya, insya Allah yang ngeluarin zakat itu begitu hama wera yang datang, jangan, ini ada zakat, kita ambil yang belah tengah, itu yang nggak zakat, yang saya ngajur. Biasanya begitu. Dan kalau tetap terkena orang yang berzakat, itu bukan rugi, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak berzakat, celaka dia, itu bala buat dia. Mungkin Anda bertanya bedanya, Bib, kalau orang yang zakat masih kena, sementara orang yang tidak zakat juga kena, sama dong? Tidak sama, saudara, kedudukan Anda di sisi Allah. Yang berzakat masih kena umpamanya bala seperti itu adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara tadi yang tidak berzakat, itu ada buat dia, bala buat dia. Udah tidak zakat, kemudian hancur lagi tanamannya. Ya, sekali lagi, mari, katanya akhlak budi pekerti itu harus dipasangkan dengan takhalluk. Akhlak, innam al akhlak bitakhalluk. Ya, al ilmu bita'allum. Ilmu harus kita belajar. Akhlak dengan kita pakai tuh akhlak tuh, pelajaran-pelajarannya kita pakai. Walaupun mungkin Anda tidak seperti itu, nggak apa-apa. Demikian pula al-karam. Kedermawanan Anda harus paksakan. Maksudnya akhlak harus dipaksakan, Anda berakhlak. Kedermawanan paksain. Kenapa? Karena hati setan ngegoda. Ngapain lu capek-capek ngeluarin duit mesti ngasih ini orang enak-enak aja, masih muda ini. Keluarin. Kalau memang Anda mau ngeluarin, diam, kasih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali memang kita lihat ini orang dikasih duit langsung bir, langsung ganja, langsung zina, jangan dikasih. Tapi kalau kita tidak tahu, bismillah, kasih. Insya Allah gandanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah pakai dikomentari. Jangan, Anda kalau sudah jangan komentar, udah diam aja dah. Lu masih muda, mestinya kerja dong. Tuh susah lagi, saudara. Kita khawatir. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Katanya kalau ada datang orang yang meminta kepada Anda, dia datang berkuda dulu, suruh dikasih. Mungkin aja kudanya dia mau ngutang. Sekarang juga begitu, ada datang orang yang bermobil, dia minta sedekah kepada Anda, mungkin saja mobilnya dia boleh ngeredit atau boleh minjem, atau mungkin dia akan mendamaikan seseorang yang perlu biaya, atau mungkin dia akan mengobati seseorang, dia sudah ada tapi kurang, bisa saja. Pokoknya kalau Anda mengeluarkan sedekah, jangan pakai embel-embel A, B, keluarin lillahi ta'ala. Insyaallah al-hasanat bi asyri amsalihah. Kebaikan itu 10 kali lipat dari yang kita kerjakan. Udah gitu aja. Ya? Nah. Kita ridho dah dengan pemberian Allah ya. Kita ridho dengan pemberian Allah. Nah. Jadi kembali, kalau tidak dengan biaya itu 10%, yang dengan biaya ya pengurusannya itu 5%. Selesai itu sudah soal tanaman. Masuk ke amwalut tijarah. Harta-harta perdagangan macam-macam nih. Nah, tadi Anda bilang ayam, nggak ada zakatnya. Yang ada zakat apa coba? Masih ingat nggak? Unta, sapi, kerbau, kambing.
Kuda nggak ada. Ayam nggak ada. Namun nanti masuk ke jenis apa yang dia kerjain. Kalau ini dia usahanya ayam, zakatnya bukan zakat ayam, zakat usaha, perdagangan. Pedagang ayam zakat, pedagang kuda zakat. Kenapa? Bukan dari kudanya, dari perdagangannya. Bib, apa sih itu perdagangan? Muterin duit biar dapat faedah, itu dagang. Yang artinya dagang itu, ya, diputerin tuh uang, tadinya beli 5, jual 10, kan diputer tuh duit. Nah, itu dagang. Nah, yang berdagang beli ini ada zakatnya. Sekalipun bendanya yang asli nggak ada zakatnya. Dia punya ayam 1000, harus zakat nggak? Tapi kalau dia sudah dagang, nanti ada syaratnya, ada niat dagang nih. Nah, harus bagaimana? Nanti, ntar. Yang penting seperti itu. Jadi dia masuk ke satu seolah-olah masuk ke satu tempat yang di situ memang sudah harus zakat. Dagang kan macam-macam. Mobil, ada zakatnya nggak? Zakat. Rumah, dagang rumah, zakat. Zakat, saudara. Dagang ilmu, nggak ada. Dagang ilmu, saudara-saudara. Ada dagang ilmu, ya. Baik. Qala at-tijarah taglibul mal li gharadir ribih. Apa sih itu? Perdagangan itu? Tijarah itu? Perputaran harta benda dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Beli 5, jual 10, beli 10, jual 20, beli 100, jual 50, bodoh. Ya rugi dong. Ya, bukan dagang itu. Ya. Ya kalau orang dagang itu mau untung. Itu untung dunia. Kalau untung akhirat nggak lihat begitu. Ya, nggak lihat, kasih aja. Jadi yang keempat daripada benda yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah harta benda dari tijarah, ya. Wa inna ma tajibu fiha bi sab'ati syurut, ada 7 syarat, ya. Kaunuha arudan, ada bentuknya, ya, bukan nggak ada bentuknya, ya. Yang kita jual tuh, ya. Baik, apa misalnya hayawan, rumah, ya, tas nih misal, ya, mobil, apa saja, ya. Kita jual beli banyak tuh benda-bendanya, ya. Wa niyatut tijarah wa kaunun niyah magrunatan bitamalluk au fi majlisil aqd. Yang kedua harus punya niat. Kalau nggak niat nggak zakat. Tapi nanti Anda termasuk ngakalin, ditakutkannya. Anda jual beli, dia bilang, saya nggak niat. Sementara Anda jual beli, kan ngebohongin diri sendiri namanya. Pertanyaannya harus bagaimana, Beb? Kan begitu. Jadi kalau saya harus berdagang, harus bagaimana? Nah, kalau Anda berdagang, sebelum dagang ini bendanya ada, bayar, ambil, di situ Anda niat kalau mau dagang. Saya niat mau dagang, ya Allah. Pada Allah niatnya, nggak usah diomongin juga nggak apa-apa. Langsung pegang, ambil buku. 1 Ramadan tahun 1900 saya mulai dagang. Kenapa itu ditulis? Supaya nanti 1 tahunnya ketahuan. 1 Ramadan 1900 saya mulai dagang. Kapan wajib zakatnya? 1 Ramadan tahun 1901. Jadi harus ada. Kenapa demikian? Karena kalau umpamanya di tengah jalan Anda bangkrut, di tengah jalan Anda niat lain, nggak wajib zakat. Tapi urusannya kan hati Anda dengan Allah. Orang bisa aja bohong. Ya, nanti kita lihat nih, yang bisa bohong untuk orang, kan anak bohong, ya. Nah, apalagi niat, syaratnya? Wa kaunu tamalluki bi muawadatin kabai'in wa ijaratin, ya, wa mahrin nawabiha at-tijarah la irzin wa hibah. Bukan dari harta hibah, bukan dari harta warisan, urusan lain tuh harta hibah dan warisan. Bukan dagang tuh. Dia
dia memiliki harta itu dengan jalan apa? Dengan jalan apa namanya? Membeli, ya. Dengan jalan dia berhutang, terserah. Yang penting sudah di dalam hak dia. Urusan dia dengan yang punya uang lain lagi nanti. Ya. Baik. Lanjut. Kemudian berlalu 1 tahun. Sudah berlalu 1 tahun. Ya. Sudah berlalu satu tahun. Tapi seperti tadi, 1 Januari kita yang Januari, kalau agama nih kita jangan pakai bulan umum deh, kita pakai bulan Hijriah. Jadi 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah, ya. Nah, harus ada tuh, ya. Kemudian dia tidak berkurang dengan apa namanya? Dengan apa ya bahasa ekonominya tuh? Kalau uang bisa jadi naik turun tuh. Bukan bursa ya. Apa? Kurs. Ya. Kalau misalnya ada penurunan karena kurs dan ini lain lagi tuh urusannya. Itu nanti zakatnya lain lagi. Enggak ada zakat nanti malahan, ya. Jadi kalau memang yang hartanya itu bisa berubah gara-gara kurs uang yang berlaku, itu lain lagi urusannya. Enggak bisa dimasukin di dalam zakat lain, ya. Kemudian dia tidak niat nyimpen. Begitu ente niat nyimpen, enggak zakat. Orang kadang-kadang dari pelitnya dia dagang nih. Saya niat dagang 1 Syawal. Terus sampai 28 Ramadan. Ke Syawal kurang berapa? 3 hari lagi bulan Syawal. Begitu 3 hari lagi, ya Allah, saya niat ini semua bukan dagang, tapi simpenan. Enggak zakat tuh. Ngebohongin siapa? Dia sendiri. Nggak boleh. Kalau dia niat itu simpenan, lain lagi. Kan buktinya lain. Ada apa namanya? Ada transaksi. Masa itu simpenan? Kalau simpenan itu dia taruh nggak digunakan apa-apa, itu simpenan. Kalau dia ada transaksi, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Bandung, beli ini, jual ini, ambil sini, ngutang sini, bayar dan seterusnya, itu kan ada transaksi. Ya, nah itu. Jadi harus ada niat-niat di sana. Jangan kita niat untuk nyimpan nggak ada kewajiban zakat. Kalau niat nyimpan, ya. Kalau niat nyimpan, tapi yang bentuk apa yang nggak nyimpan itu? Kalau bentuknya uang dan emas dan perak, keluarin tetap zakat. Ya, ngeluarin tetap zakat. Ya. Gala wa laqsudud dunya ay al-iddikhar fi athna'il hal fa in qasadaha in qata'a. Wala yaqta'uhu mujarradul isti'mal min ghairi qasdin laha. Tapi kalau kita pakai tanpa ada urusan apa-apa, dipakai untuk kita, bukan urusan dagangnya, dipakai untuk yang lain, enggak ada urusan itu. Ya, yang penting nanti dilihat setelah 1 tahun. Sampai enggak nisabnya nih setelah 1 tahun? Apa nisab perdagangan? Sama dengan nisab emas. Ingat nggak berapa? Berapa kemarin saya katakan? Berapa? Enggak sampai 85. 70 apa? 80 gram. 80 gram emas 20 karat. Berapa tuh 18 emas 20 karat? 80 gram. Sekarang harganya. Emas 24, 80 gram berapa? Itu nisabnya. Nah, ceritanya 1 Januari deh, biar gampang deh. 1 Syawal. Ya Allah, saya niat dagang. Dengan modal cuma 50 juta. Modal 50 juta. Sementara wajib zakat 80 juta. Munahin deh. Syawal. Tengah-tengah duit Anda sudah 300 juta. Terus datang 29 Ramadan, Anda jangan apa-apain tuh. Kalau bisa sebelum 1 Syawal, 1 hari sebelumnya, kan ada di dalam istilah perdagangan apa namanya tuh? Apa namanya? Dihitung semuanya tuh, tajrid kalau orang Arab bilang. Apa bahasa Indonesianya ada, bukan audit. Bahasa Indonesia apa?
Tutup buku. Ya, bukunya ditutup gini. Berhenti dong ngaji. Ya. Tutup buku tuh dihitung semua. Kok segala macam utang berapa, ini harta masih ada apa, yang ada sama orang siapa, punya utang berapa, itu namanya itu begitu. Kita juga gitu. Sama Allah juga begitu kita. Jadi begitu tanggal 29, kita 1-2 hari jangan dagang. Hitung semua. Demi untuk ngeluarin zakat. Sebab kalau kita nggak ngeluarin zakat, kita nyuri saudara-saudara punya fuqara rumah sakit. Zakat itu diwajibkan Allah punya fuqara rumah sakit. Orang yang tidak zakat seperti pencuri. Hitung dah tuh tajrid. Ternyata modal yang 50 juta itu di akhir tahun depan, 1 Syawal depan sudah ada 2 juta misalnya. Tadi berapa zakat itu? Misalnya 80 juta ya, kita modal 50 juta. Uang kita ada 120 juta. Keluarin punya orang. Keluarin utang. Yang utang sama orang hitung. Utang yang sama orang hitung sama kita. Insya Allah berkah Anda hitung, orang yang nggak mau bayar jadi bayar. Ingat ya, kalau masih itu orang bakal dibayar, ente keluarin zakatnya. Dan kalau Anda ingin orang itu bayar utang perdagangan Anda, keluarkan zakatnya. Masukin. Di si fulan ada 5 juta, ini 90 juta sudah. Semuanya sebenarnya sudah 100 juta. Udah lebih berapa tuh? Sementara wajib zakat berapa tadi? 80 juta misalnya. Sudah ada 20 juta nih kelebihan. Berarti wajib zakat. Ya? Ah, benda-benda yang dihitung itu yang di tempat kita bukan dihitung dengan untungnya, tidak. Duit yang ada, benda yang ada di situ dihitung dari modalnya. Modalnya 5, dihitung 5, ada 20, 100 berarti. Iya kan? Ada 100, 500 berarti. Paham maksud saya? Jadi harta yang kita hitung tuh dari modalnya. Jangan kita jual misalnya. Kita misalnya jual mobil 1,5 juta. Modalnya 1 juta. Ya, kita hitung jangan yang 1,5 juta, mobilnya masih ada 1 juta. Jangan seperti yang kita jual, ya. Dari modalnya hitung semua, ternyata akhir tahun uang saya menjadi 120 juta setelah dipotong utang kepada orang, duit orang yang ada sama kita dan lain-lain. 120 juta bersih. Keluarin. Nggak repot, tinggal ambil apa namanya? Mesin hitung 2,5% kali 120 juta. Berapa, Bang? Ya. Berapa tuh? Enggak 100 juta aja deh, 100 juta deh. Ambil 2,5% berapa? 2,5 juta bukan? 2,5 juta, pinteran anak, heran ente. Ya. 2,5 juta. Keluarin tuh 2,5 juta. Tanggal 1 sebelum buka malamnya atau tanggal 1-nya tutup kita. Untuk apa? Ngeluarin zakat. Kalau buka boleh, tapi udah hitungan buat tahun depan. Keluarin zakat kita. Waduh, aman tuh hartanya. Berkah tuh hartanya. Ente juga disenengin orang karena bagi-bagiin. Ya? Luarnya itu 2,5%. Beres. 2,5% sedikit. Tapi masih banyak orang yang nggak mau ngeluarin. Dulu ada istilah katanya kalau orang Jawa Barat itu berasnya ngeluarin zakatnya dengan benar, nggak ada yang kelaparan di Indonesia. Banyakan enggak. Kebanyakan kayak teman anak tadi ngeluarin semaunya dia, nggak bisa, kan ada ketentuannya. Kalau emas dan perak ada ketentuannya, binatang ada ketentuannya, perdagangan ada ketentuannya. Ya, kita nggak boleh dengan ketentuan kita sendiri, tapi dengan ketentuan syariat. Kan kita ngaku Islam. Apa tuh Islam? Tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah. Tuh Islam, hukum syariat itu Islam. Agama mewajibkan ini zakat 2,5%, 2,5%, jangan 2,5%. Nggak mau. Gue capek-capek nyari duit 1% aja, nggak bisa. 1,5% Anda curi. Nggak salah loh. Kalau ada orang fakir mengatakan, saya minta hak saya. Ente kan ngomong, hak apa kamu? Ini saya yang dagang, saya yang punya, saya yang kerja. Hak apa kamu? Hak dari Allah, zakat. Diam Anda, nggak boleh jawab. Betul itu omongannya. Kalau memang masih ada, oh ya masih ada. Kalau nggak ada, ngomong nggak ada. Tapi alangkah baiknya jangan dilewatin orang yang minta kasih. Kembali kepada yang sedang kita bahas, bahwa zakat jual beli tijaroh ini, perdagangan adalah 2,5%. Termasuk yang dagang emas, termasuk yang dagang perak. Jadi di situ kalau dia dagang emas urusannya adalah zakat perdagangan 2,5%. Ya.
Lain dengan orang yang sengaja naruh emas, sengaja naruh perak, sendiri itu zakatnya. Ya. Demikian pula orang yang nyimpan duit. Nyimpan duit, kalau setahun ente nyimpan duitnya misalnya wajib zakat 80 juta. Ente minjem naruh 80 juta atau lebih. Kalau kurang enggak? Kalau misalnya kita nyimpan 100 juta, berarti Anda nyimpan emas itu. Nyimpan duit berarti nyimpan emas. Bukan pekerjaan. Kita dapat gaji harus apa namanya? Harus dihitung satu. Enggak ada. Zakat gaji enggak ada tuh. Ya, Anda pernah dengar dulu pegawai harus ada, enggak ada. Itu mah dipotong aja untuk kesejahteraan, terserah. Tapi jangan ngomong zakat. Kalau zakat enggak begitu. Zakat hanya 6, itu tadi 6, nggak ada gaji dizakatin, nggak ada. Kayak binatang, cuman binatang yang tertentu itu, ayam kan enggak, kecuali nanti kalau kita bicara soal perdagangan, ya, gaji nggak dizakatin. Tapi kalau Anda nyimpen duit 80 juta misalnya, emas 24 karat, 2,5%-nya itu bisa 80 gram itu 80 juta misalnya. Anda nyimpen duit 80 juta. Setahun penuh sengaja nyimpen duit, itu sama dengan nyimpen emas, kata sebagian ulama. Mesti dikeluarin zakatnya 2,5% setelah 1 tahun. Anda nyimpen 1 miliar, keluarin 2,5% kalau sudah 1 tahun. Pokoknya yang lebih dari 80 juta, kalau Anda memang niat nyimpen, nggak dipakai apa-apa, harus dikeluarin zakatnya. Bang Aziz nanya, Bib, anak keluar masuk duitnya, dipakai. Pakai ini, pakai itu. Itu sih nggak zakat kalau yang begitu. Sampai nggak ada duitnya lagi, habis duitnya. Misalnya nyimpen 80 juta ceritanya. Sebelum akhir tahun sudah tinggal 50 juta. Zakat nggak? Nggak zakat. Ya nggak sampai ke nisabnya. Ya. Kalau dia pakai, yang kita pakai jangan dihitung. Dalam perdagangan juga nggak dihitung. Yang dihitung itu akhir tahunnya. Kalau jumlahnya melebihi daripada yang diwajibkan zakat, itu keluarin zakat. Itu pun barang-barang tertentu. Atau Anda nyimpen. Tapi sekarang misalnya Anda sih Januari tanggal 1 Syawal, 1 Januari 200 juta. 5 Januari udah keluar 100 juta. Tinggal berapa? 100. Terus tinggal 5 juta. 4 juta, 3 juta. Akhir tahun cuman 7 juta. Zakat nggak? Karena saya dulu naruh 200 juta. Tidak zakat, Saudara. Itu kan nyimpen, itu terpakai duitnya. Ya, ya, itu man nggak bukan nyimpen yang begitu. Yang nyimpen itu sengaja nyimpen. Nah, itu sama dengan dia nyimpen emas. Orang jarang yang nyinggung nih soal ini. Yang nyinggung kalau ada kerjaannya aja, dia bekerja, misalnya dia dagang. Kalau ngumpulin nggak bisa. Perhiasan yang dipakai biasa, dianggap biasa oleh agama, nggak zakat. Lebih harus zakat. Yang haram harus zakat. Misalnya ibu-ibu di daerah Kemayoran pakai gelang setengah kilo, nggak zakat tuh. Ya, misalnya tak lebih aja 6 on, zakat yang 1 on. Harus zakat. Yang diizinkan itu. Ya. Tapi ibu-ibu jangan pakai emas setengah kilo, berat, Bu. Ya. Jadi hadirin, ini peraturan agama. Ente mau ngerti, nggak ngerti, keberatan, tidak keberatan, ini aturan Allah. Nggak mungkin memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Luaskan hati kita. Ketika mau zakat itu, luaskan hati kita. Jangan melihat segi pengeluarannya, jangan. Tapi Anda harus mikir, ini kewajiban dari Allah, saya hidup dari Allah. Harta amanat dari Allah. Kesehatan saya berapa? Orang yang bisa beli pada Anda, dagangan Anda laku, Anda bahagia, Anda bisa makan, bisa ngasih makan istri, bisa ngasih makan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok kita nggak mikir itu? Mikirnya waktu ngelain, waduh, Pak harus keluarin. Padahal semua yang atur Allah. Pengen bukti yang jelas, gampang. Semua orang ke pasar pengen dagangannya laku nggak? Nggak ada orang pengen pasar pengen rugi, nggak ada. Dia datang ke pasar ingin dagangannya kalau bisa habis 1 hari itu juga. Kenyataannya 5 orang yang berdagang sama barangnya,
Ini dagang baju, ini dagang baju, ini dagang baju, dagang baju, dagang baju. Hari Kamis si A 100 juta. Jumat 0. Si B yang dapat 200 juta. Ini sekian, ini sekian. Siapa yang ngatur? Yang ngatur Allah. Rezeki itu dari Allah. Anda harus mikir gitu. Jadi nggak pelit. Dari kita aja dari Allah kok. Kepemikiran kita, siasat dagang kita, kalau tidak dari kita diberikan oleh Allah ini kemampuan berpikir, kan nggak bisa. Kenapa harus pelit kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah? Toh ganjarannya juga buat Anda, bukan buat Allah. Harta yang dikeluarkan dari zakat kita buat siapa? Buat fuqara wal masakin. Berguna untuk orang. Anda dapat faedah, orang lain dapat faedah, dan kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqtasna udah Isya ya. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya. Jadi saya ingetin jangan pelit mengeluarkan rezeki di jalan Allah, yaitu zakat dan lain-lain. Kita akan berkah hidup kita ya. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.